nambah lagi JDM. Tapi sorry Be, Iya. gue tidak menjatuhkan yang pencinta-pencinta JDM ya. Gue Setuju kok. iya. Gue belum ngomong aja gue udah setuju kok. Jadi gini, gue cerita dulu Oke, ya. gimana? Sebenarnya kan gue kan Eropa banget nih. Nah, Ya sorry to say ya buat Iya. yang JDM ini kan pendapat pribadi loh. iya. Dengan mobil tahun segitu, harga segitu, Iya. masuk dalamnya kayak begini Iya. gitu kan. Kok lu flexing sih? Posting mobil. Lu jalan-jalan posting juga. Iya, itu kan flexing. Itu berarti flexing dong, enggak kan? Iya. Kita kan nge-share apa kegiatan kita sehari-hari kan. Iya. Kayak sekarang Katak Bizer, ya kan. Gue beberapa kali ketemu tuh sama Katak Bizer. Followernya aja sampai 1,6 juta deh. Instagram loh. Gila. Instagram nih ya 1,6 juta. Ini Katak Bizer kalau lo nonton ya, lo PA gue bilang ya. Bodoh amat gue. Lu gak seneng fight sini sama gue. Kan? Nih. Oke guys, kembali lagi di The Paparuk TV. Wah, ini Ya. gue ketemu temen gue nih, namanya Babe. Biasa dipanggil Babe. Nama aslinya Harun Maharbina. Lu belepotan sih, Mi. Belepotan ya? Masa sih? Iya tuh, buka sambel. Bersihin dong. Apa kabar, Be? Baik ya. Gimana? Di depan rumah gue banget. Yo, ini gue lagi di rumahnya Babe. Aduh, mudahan gak ada yang lewat, malu nih, Mi. Nggak apa-apa, Be. Ini SL udah alhamdulillah ya, udah datang ya. Dulu pas gue ngonten Porsche, SL lu lagi dicat. Oh iya benar. Iya kan? Dari kuning ke merah. Gokil. Apa kabar, Be? Badan makin bagus aja. Enggak lah, amin. Hah? Dia anak gym nih, guys. Dia Helmi udah terkenal sekarang. Terkenal dari mana? Beda dia. Enggak lah. Terkenal dari mana? Terkenalnya juga lu BA HSR ya, Be? Ya, BHSR benar. Lu kerja apa sih, Be? Kok mobil lu keren-keren semua anjir? Itu kan BAHSR. Oh, BAHSR. Selain BAHSR? Konsultan brand, konsultan research and development di desain. Oh, desain apa? Desain di velg di HSR. Oh, HSR. Ya, R&D gitu loh. Jadi gue konsultannya kalau ada pesen velg mau custom ya sama gue. Oh gitu. Ada bakso lewat. Bakso. Nggak apa-apa, in frame. Nggak apa-apa. Biar seru. Biar gitu, seru. Mi. Oh gitu. Jadi ya udah. Alhamdulillah berarti sejahtera dong BA-nya kan. Bisa aku beli mobil kayak gini. Pak. Bakso, Pak. Bakso. Iya lo, dulu gue kenal lu udah hampir 5 tahun lah ya kita. hampir 6 lah, 2018 kok gue di Galaxy. 17. Enggak, 2018. 18 ya? Iya, gue masih ngegojek, ya kan. Lu pakai BMW 2 pintu. Apa sih BMW? Apa sih itu, Be? 2 pintu? M46 ya? Coupe, betul, yang coupe. Tahun 2001. Tahun 2001. Buat perjuangan Helmi dari Gojek. Gue masih ada foto Helmi waktu itu di mobil M46 tuh. Ada. Oh iya, gue lagi kurus ya. Habis itu ada lagi di mobil F30 yang putih punya si Yudan juga ada loh. Ada gue ya? Ada, masih ada fotonya. Nih, ntar gue kasih lihat. Serius lu ada? Iya. Cari-cari ya, coba iya, kita tahu. Ini fotonya aja. Iya, ini fotonya. Masih ada ya? Masih ada. Yang depan sentral ya? Terus habis itu
lagi sama pokoknya M46 ada, F30 putih. Kebetulan gue kemarin baru lihat lagi, gue mau hapus-hapusin folder tuh. Foto. Terus gue harus helmnya. Kalau gue kasih foto ini seru nih. Habis itu Iyalah. ada foto terakhir lo sendiri pakai mobil sendiri. Pakai mobil gue sendiri. Gokil ya. Perjuangan. Berarti kan nggak gampang, butuh waktu berapa tahun ini ya? Yo, 6 tahun, Be. 6 tahun untuk bisa kayak gitu. Jadi semua orang harus berjuang. Termotivasi ya. Lah, mudah-mudahan termotivasi ya. Kita bukan ajang pamer ya. Ini lebih ke apresiasi diri sendiri lah. Iya nggak sih? Orang lihatnya nggak kayak gitu ya. Iya. Kita pamer. Coba lihat dari motivasinya aja. Motivasinya. Itunya. Agar bisa terapresiasi. Itu mengapresiasi diri sendiri agar bisa memotivasi orang lain. Ya semoga. Iya kan? Semoga orang-orang berpikirnya positif. Kita kan nggak usah spekulasi lah ya. Kita berpikirnya orang-orang akan terinspirasi sama yang kita lakukan. Iya. Gitu. Tapi beda kalau sama haters, Be. Apapun yang kita lakukan di mata haters selalu salah. Gitu ya? Iya sih. Iya kan? Ya karena mereka. Mau lu bener, apalagi salah ya? Ya mungkin karena mereka ada penyakit hati ya nih. Iya. Gak bisa dengki. Iya nggak bisa lihat orang senang. Cuma bisa lihat orang susah. Gitu. Kalau lagi happy, dibikin susah, ya kan? Nggak apa-apa. Ini apaan? Oh, lu bukannya nge-vape, Be? Nge-vape sama Terea. Oh, sekarang lu ini juga? Iya. Oh, boleh kan? Nggak apa-apa. Sejak kapan lu? Udah lama, Mi. Enggak, zaman waktu di Spartan. Oh, enggak, cuma vape doang. Ini kan baru. Hah? Ini kan baru, dulu sempat ngerokok nih. Iya, kemarin. Sama, gue juga ngerokok. Tapi gue alhamdulillah bisa berhenti. Iya. Gue bisa berhenti gue. Keren ya. Dan akhirnya bisa berhenti. Tahu nggak kenapa? Apa? Gara-gara apa? Boxing. Gara-gara dibayar. Nih, segala sesuatu nih, kayak lu nih mobil. Lu dibayar. Gak jadi dong. Tapi kan lu nggak dibayar buat untuk berhenti ngerokok. Iya benar. Iya dong. Lu nih HSR ngebayar lu untuk jadi role model. Mau nggak mau mobil lu harus modif. Iya betul. Istilah kasar, mobil lu dimodif lu dibayar. Otomatis jadi lu happy kan? Iya. Lu misalnya lu ada mobil maupun mobil Jepang nih, kayak misalnya dikasih Honda Jazz, pasti lu modif. Karena mindsetnya udah ketika lu modif lu akan dibayar. Sama nih, gue juga ketika gue diharuskan untuk berhenti ngerokok, ya gue karena dibayar. Kalau lo boxing itu ya? Iya, ya kan dibayar. Kita boxing nih, main fight. Stamina kita juga. Iya, ngaruh banget. Makanya akhirnya gue mikir, gue bisa berhenti juga ternyata. Akhirnya embel-embel lagi. Profesional. Iya. Gitu loh. Asli, Be. Nggak ada rasa kepengen, gue pengen ngerokok gitu, udah nggak ada. Iya, gue juga jadi nggak pengen sih. Enggak, lo kan belum ada yang bayar lo untuk berhenti ngerokok. Kalau ada yang bayar, gue yakin karena itu ada pacuannya. Iya. Bener sih. Mungkin ada brand-brand yang berhubungan dengan fitness mau support. Nah, endorse. Atau kita belajar boxing dari Helmi ya. Gila Helmi sih, gue bilang. Gue ngeliat lo benar-benar sih nih dari yang itu sih. Iya. Dari Gojek ya. Naik, turun, naik lagi, turun. Gila. Sampai yang gue inget si Loren tuh yang tuh ngeprank. Gue mau dia bikin YouTube. Bikin lah Mi, bikin aja. Sempat lu mau coba di atas kan? Iya. Ya udah kalau mau bikin di atas bikin aja, gue bilang gitu. Toh gue nggak ini, cuma memang kalau di rumah kan tadi sempat gue masih izin dulu nih, karena kan nih rumah pribadi. Gue kadang-kadang gue keluar telanjang, nggak enak kan? Di mana podcast. Itu sih. Cuma maksud gue yang perlu diambil dari sini adalah ya itulah gue menyaksikan sendiri gitu loh, perjuangan lo gitu loh, sampai bisa ini hasilnya. Terus habis itu YouTube juga lo udah banyak banget. Ya, alhamdulillah. Ya semua sih kedongkrak sama Loren juga sih. Ya semua ada campur tangan dia juga. Walaupun nomor satu sih Tuhan ya. Melewati Loren. Ya gue sempet lu tahu sendiri gue sempet Gojek zaman di Sentral. Nah dulu zaman Sentral ya Be, di Galaxy kan gue udah suka TikTok. Ya kan joget-joget, tapi nggak jijik banget gitu gue. Nah ternyata yang jijik sekarang tuh malah bikin viral, bener nggak? Guys coba, yang menjijikan di TikTok tuh banyak duit ya Be. Betul. Ya kan? Tapi kan ini kembali ke preferensi masing-masing ya. Personal. Iya. Maksudnya ya setbor yang beras habis bos. Joget 75 juta bro sebulan, coba. Ya emang sesederhana itu, tinggal orangnya mau melakukan atau enggak kan gitu. Dulu zaman gue di Sentral kan pengen TikTok, cuman nggak ada yang support karena
mungkin gue receh, anak-anak sentral mungkin ininya underestimate lah ya iya, gitu. ternyata mereka main TikTok juga sekarang. Jadi coba ya gue sih nggak nyesel dari waktunya jadi lebih lama atau lebih cepat, enggak, cuman akhirnya ketemu juga gitu sama lawan main gue. Sebenarnya kan kita tuh gagal karena kita di tempat yang salah kan. Iya benar. Ya sih. Kita tuh sukses karena tempat kita menghargai apa yang kita lakukan. Oke lah, sorry ya Mi, misalnya lo geli banget lihat, tapi di tempat lo sukses, terus habis itu yang kayak ngeprank, lawan arah segala macam, itu walaupun itu bukan settingan, memang asli. Terus kita beberapa ngapain sih tuh orang lawan arah di itu, tapi itu memang lo di situ, lo boxing ya memang lo di situ kayak gua. Iya di mobil, ngapain sih mobil diceper-ceper gini kan? Akhirnya ada menghargai apa yang lo lakukan kan, Mi? Di tempatnya. Iya, makanya kan kita sukses karena di tempat yang tepat. Kuliah gua nggak ada hubungannya. Makanya. Kan? Nah, itu kalau kita ngomongin, lo sayang banget lo nggak ini, padahal gua di bokap gua juga di situ, di minyak juga. Di minyak ya. Kenapa gua nggak nerusin? Tapi ya habis itu gua sempat jadi fotografer. Oh iya dulu ya. Di majalah, cuman ya memang lo harus sukses di tempat yang tepat, gitu, bukan karena menghargai apa usaha kita. Sebenarnya gitu sih. Iya benar. Gitu. Gue setuju banget. Dulu gue ingetin lagi, maksudnya gue sempet gojek motor loh guys, bukan gojek mobil, gojek motor. Pakai motor apa ya? Jupiter bro. Jupiter Z kalau nggak salah. Si Helmi itu sempat gokar juga. Nah iya. Jadi dia sambil nunggu orderan dia nge-gym. Habis itu, Mi mana Mi? Gue harus ini nih. Dapat orderan. Oh yaudah. Itu maksud gue dia ya itu lo harus bekerja keras gitu. Tapi dia masih nyempetin olahraga, masih nyempetin ambil nafkah juga, ya kan mencari nafkah. Kayak gitulah ya Mi. Jadi banyak orang bilang kalau yang kerja nge-gym, aduh gua nggak sempet. Ya bukan nggak sempet, lu nggak pinter ngatur waktu. Betul. Iya dong. Manajemen waktu. Lu udah berapa lama sih nge-gym deh? 20 tahun ada? 20 tahun. Iya kan? Jaga makan gua 18 tahun. Kalau kata orang, gua nggak mau nge-gym takut gede. Gua 20 tahun ya segini-gini aja gitu maksudnya. Ya sih Mi. Jadi ya kembali ke kitanya lagi gitu, karena nggak segampang itu. Orang yang gede-gede itu ya karena faktor genetiknya mereka gitu, dan pola makan mereka dan dedikasi ya. Kalau gue ya segini cukup ya sudah gitu ya Mi, gitu loh sih maksud gue. Apa gue nggak sempet nge-gym karena gue lagi sibuk kuliah, sibuk kerja, abis pulang kerja malam capek. Nggak juga, padahal dia lagi ngobrol sama gue tuh, lagi nongkrong sama gue. Ini lu bisa nongkrong sama gue. Iya, tapi dan kebanyakan ya orang-orang kayak gitu, ya udah utangnya banyak. Aduh, tato pinjol aja, aduh. Karena gaya hidupnya terlalu mahal. Iya, terlalu mahal. Yang bikin kita berat itu adalah gaya hidup. Gaya hidup benar. Lo jangan lihat gua mobil ada ini. Tapi gua sehari-hari tuh gaya hidup benar. Di rumah kok. Di rumah nggak keluar, nggak nongkrong di kafe. Nggak nongkrong di kafe. Iya, gua juga be, jarang. 50.000 sekali ngopi. Iya, jarang gua. Nge-gym gua naik motor. Iya. Di sebelah motor ya. Motor bebek Supra X. Iya, bener itu. Pakai mobil-mobilnya paling sebulan sekali kalau gue lihat. Kalau nggak terlalu sekali. Kalau seminggu sekali. Ada activity-nya. Maksudnya kan gue ada tanggung jawab sama brand. Jadi ada event apa gue datang. Tapi itu juga hari Minggu nih biasanya. Nggak terlalu macet. Ya gue rolling kadang ini, kadang itu, kadang yang mana gitu. Jadi gue rolling aja. Cuma ya nggak setiap saat gitu loh. Gue mendingan gue keluar kalau ada duitnya aja. Kalau nggak duit ngapain gue keluar? Iya. Ya bukannya. Benar. Ya itu udah lewat lah ya. Iya, kita nongkrong nggak jelas gitu. Udah lewat di umur kita ya fokus aja. Umur lu berapa sih, Be? Umur gue 39. 39. Jangan tahun 39 punya 3 mobil kan lo. Porsche SL 500 sama BMW seri 7 ya? Iya, seri 7. Gimana tuh? Idaman para laki tuh. Lo jangan rebahan aja lo di rumah. Tapi orang liatnya kemarin enak banget sih nge-gym pagi, gue liat story lo nge-gym siang, lo selalu nongkrong. Ya saat lo tidur itu gue lagi kerja gitu. Lagi bantu ngedesain, gue lagi nyari konsep apa yang harus gue lakukan, konten. Kan gue juga konten creator ini, gue punya YouTube juga sekarang. Karena terinspirasi lo juga, jadi gue mesti butuh konten apa yang harus gue ini. Konten gue sih sebenarnya sederhana aja. Otomotif project mobil yang sedang gue jalin aja. Sebenarnya itu doang sih, itu doang, nggak terlalu. Ya lo kan lebih ke otomotifnya, ke
tempat orang, Iya, ada apa. iya, iya, Jadi iya. mau mencari inspirasi dari orang-orang Iya, yang iya. hebat-hebat lah Iya, iya. misalnya. Ya kalau gue lebih ke project gue sendiri. Apa Iya. sih kadang kita kan, nih Harun ngapain sih? Lo ganti velg tinggal masuk aja sih, masuk velg. Padahal enggak kan. Iya. Fitment Fitment lagi, habis itu dulu. interior tuh ya ganti retrim jok ya nggak ganti aja. Pasti ada kendala di Ya, situ. betul, betul. Pasang airsus ada kendala, tiba-tiba habis touring kemarin juga pakai ini ada aja kendalanya. Sebenarnya hari ini lagi juga ada kendala ya. Iya, ini kendala nih. Makanya nggak bisa keluar. Barusan juga ban sempat kempes ya kan. Ban sempat kempes. Itulah maintenance kayak sebenarnya kayak gitu bisa jadi konten sebenarnya. Iya. Tapi ya itulah kayak gitu-gitu masalah yang ada di mobil gue tuh itu yang jadi. Nah lu kalau sorry B, ini Iya. lu kan masuknya apa ya? Supercar kan? Masuknya masuk lah ya supercar. Enggak sih, masih sport car. Sport car ya. Karena kalau Mercy itu walaupun udah 5.000 cc dia nggak mau dibilang Supercar. nggak mau dia. Oh, nggak mau. Ada beberapa mungkin kalau dia image supercar, mungkin nanti segmennya dia jadinya orang-orang yang mau beli mobil dia kan dia ada mobil yang sedan, ada yang city car City juga car, ada. ya. Kalau dia image Takut. supercar kayak Ferrari Lambo ya kan nggak. Takut ya. Iya, segmennya jadinya bingung orang. Nggak mau, makanya dibilang. Lu kalau nge-maintain segini sama 3 mobil tuh merawatnya susah nggak sih, Be? Susah. Hah? Susah banget ya, Bang. Tapi ini sorry ya, maksudnya gue kan pakai coupe nih ya. Tapi emang gue baru pakai ya antara berapa bulan lah. Gue sih belum pernah bolak-balik bengkel ya. Baru ganti oli nih, oli doang ya. Tune up udah nggak ada yang ganti-gantian lagi. Katanya mau ke bengkel. Airsus. Nah, satu. Airsus. Ya, itu juga Airsus menurut gue nggak fatal lah. Maksudnya kayak ya. ngerawat. Gue pernah pakai apa ya? Kayak BMW lah. Oh yang 30 itu ya dulu ya? Iya, dikit-dikit bengkel gitu kan. Nah, maksud gue lu kayak Porsche SL500 sama BMW seri 7 itu maintenance-nya rewel gak sih? Lu ngerawatnya gitu? Karena ini biar kali aja kan penonton gue ada yang punya duit mau beli gitu kan. Iya, rewel itu kan relatif ya. Relatif. Maksud gue kalau lu udah biasa megang Eropa, standar lah kayak gitu. Tapi kalau lu dari mobil Jepang, iya pasti kaget. Bang Eropa, kok anjir kok ada aja sih, ada aja. Kok mahal banget ya? Sebenarnya memang segitu karena memang udah umurnya sebenarnya kan. Kan umurnya kan memang segitu kan. Jadi ya wajar lah. Maintenance itu karena kayak ya lu tadi ganti oli, ganti radiator, tabung radiator, kemarin kondensor gua ganti itu. Yang mana tuh? Yang seri 7? Kita ngomongin seri 7 dulu deh. Seri 7 itu kondensor, kompresor, AC, terus habis itu water pump, termostat. Memang udah saatnya. Udah saatnya. Karena mobil tahun 2011. Itu tahun berapa? Seri 7 tahun 2011 kan. 2011. Memang udah saatnya itu ganti. Jadi itu ke 2024. Berarti sekitar 13 tahun, 10 tahun. Memang udah saatnya pas di gua tuh pas sudah pas saatnya permajaan gitu. Jadi ya itu. Terus kalau Porsche itu kemarin. Tapi setelah itu nggak rusak lagi. Ya semoga. Sejauh ini baru itu. Baru itu. Oh, oke. Itu aja udah puluhan habisnya kalau kita ngomongin itu. Iya, puluhan. Terus kalau Porsche? Porsche itu kemarin radiator bocor. Kenapa radiator bocor? Ada heater control valve. Jadi kayak gimana ngomongnya ya? Ke gimana sih? Jadi control valve kalau misalnya dia panas, maticnya panas, transmisinya panas, dia nyemprot air. Oke. Nah itu kan ngebuka, oh panas nih, dia ngebuka, oh nyemprot. Udah dingin, tutup lagi. Nah itu ini apa? Bocor. Oh, udah slack jadinya. Oke. Udah slack. Terus? Apa-apa. Slack, aman-aman. Jadi air netes terus tuh nih. Terus? Akhirnya overheat nih. Apanya overheat? Dia kan airnya berantakan semua jadinya. Airnya berantakan semua. Gue juga bingung kenapa. Ternyata itu harus diganti. Heater control valve memang udah usia. Mau cari di mana bingung juga. Akhirnya apa? Gue bypass. Custom aja bypass. Itu habis cuma sama jasa 1 juta. 1 juta? Oh ya? Serius? Demi Allah 1 juta. Terus apa lagi ya? Gak ada sih. Murah ya? Transmisi kemarin sempat nggak bisa jalan. Ternyata kurang oli maticnya. Isi aja. Matic udah beres. Udah. Isi matic berapa sih? Berarti nggak rewel Porsche? Kalau menurut gue ini nggak rewel.
Cuman bensinnya aja rebel. Karena gue pernah pakai. agak sedikit. Iya, bukan agak, emang parah, boros parah. Kalau ini berapa 3.000 ya? Ini 2.900. Iya, 2.900. Ya, waktu itu kan gue pernah pakai dari Bekasi ke Sudirman, balik lagi Bekasi 500.000. Wadidaw. Belum ganti velg, belum ganti apa, airsus pasti lebih boros kan. Iya. Terakhir 17 sih, 16 itu. Tapi makanya gua nggak nyesel banget deh punya E250 coupe nih. Wah anjir irit parah. Parah. Ternyata cc 1.800 kan. Iya. Tapi turbo gitu kan. Kompresor ya. Iya kompresor. Jadi gua kalau ngisi ya, gua ngisi full itu gue pakai seminggu tuh bisa 3 kali be. Itu gue dari Bintaro ke Blok M boxing muter-muter Jakarta tuh bisa seminggu lebih. Jadi eksis banget nih mobil ya. Iya asli parah. Gue buset, gue ngisi ke puncak aja ngisi 300.000 bolak-balik. Dan itu nih rutenya dari Bintaro gue ngisi 300.000 ke puncak. Irit banget ya. Dari puncak pas, ini ke puncak pas nih. Dari puncak pas ke Sumarekon Bogor, dari Sumarekon Bogor ke Pik, dari Pik balik Bintaro. Itu masih sisa. Banyak, belum nyala sama sekali. Gila. Makanya gue bingung, anjir gue bilang nih, gak nyesel gue beli ini, sumpah gue gak bohong. Enak sih. Jadi kalau orang-orang kan wah airsus nggak bisa dipakai harian, aman kan? Aman, nah, kan? aman, ini parah. Mobil harian loh dipakai sama Helmi. Parah. Aman aja. Seminggu 3 kali. Justru pas gue nggak pakai hampir 7 hari lebih itu kemarin. Malah masalah gue bilang. Sound system gue lah tiba-tiba mati sebelah. Bangke gue bilang. Tadi gue udah bener. Gue juga nggak tahu tuh itu kayak ada mobil itu kalau nggak dipakai ini juga kemarin seminggu. Ini jadi lama nih. Ini hampir 9 bulan. Nah ini gue tahu nih. Iya. Makanya ini banyak masalah nih gue. Sebelum dicat sejujurnya ya itu nggak pernah ada masalah sih. Mungkin karena terlalu detail kali ngecatnya Mas Andres sih bagus sebenarnya. Cuma ya setelah itu tuh gue harus bawa ke bengkel Mercy juga pusing gitu loh. Jadi bengkel Mercy pusingnya kenapa? Ya dia nggak ketemu penyakitnya. Iya, kok ini gini ya, kok ini naik turun gitu ya, apanya gitu. Apa yang naik turun? Si kaca apa namanya, kaca samping terus sekarang kabrionya juga tiba-tiba nggak bisa dibuka, ternyata belakangnya aduh gue pusing banget. Terus ini juga kemarin tadi kok berasap, gue bilang kenapa? Berasap di mana? Di sini. Gue nggak tahu kenapa di mesinnya. Apakah itu tetesan oleh sebelumnya sempat bocor tapi udah gue ganti tuh sealnya. Apakah itu karena bekas oli jadi panas jadi nguap kayak gitu atau memang radiator. Gue juga belum tahu. Ini gue mau panggil mekanik sih tapi besok baru bisa karena hari Minggu kan. Cuma ini doang nih, yang lain mah aman aja nih. Yang Porsche. Karena Porsche sering lo pakai. Porsche ya sering. Lebih sering. Ini di antara 3 mobil itu. Ini yang paling enak buat harian. Karena satu kecil. Kalau saya dituju kan gede. Gue ribet nyari parkir panjang gitu loh. Tapi kecuali kalau misalnya gue jalan sama anak istri ya gue harus pakai itu. Gak mungkin. 3 gitu. Nah tadinya kalau misalnya itu nggak ada, gue pikir gue pakai ini ya Hazel lah yang bawa ini gitu loh. Kalau pakai kita bertiga mau keluar ya pakai. Karena mobil nggak dipakai emang hancur. Iya, ternyata ini lagi trouble. Dia masih gue cek dulu sih. Makanya memang gimana orang-orang kaya yang sekarang nih yang mobilnya udah 10, 12, gue rasa aki dicopot kali ya. Iya. Gue kemarin gue copot aki. Aja. Atau enggak pakai Sitek biasanya. Sitek tuh apa? Sitek itu charger aki. Jadi dicolok terus ke akinya. Cuman ya ngecas terus aja gitu, ngapain? Menurut gue ya cabut aja aki beres. Tapi kan resikonya kalau Eropa kan lo cabut aki ngeriset semua nih. Iya ngeriset. Nah itu yang repot tuh ngeriset semua. Makanya orang-orang aki nggak dicopot. Tapi si Sitek itu dicolok di akinya, di akinya. Udah sambil ngecas aja terus sambil jalan. Tapi ngapain? Menurut gua kalau ini kan udah nggak perlu riset, cabut aja. Gua cabut aki kemarin. Cabut aki. Dia otomatis ngeriset dong. Ya biarin aja lah, aman-aman aja. Aman-aman gimana itu loh, error terus mobil. Nah, itu doang gara-gara si ininya doang. Sebenarnya kalau misalnya ini tadi gua parno aja sih ini. Kok bilang berasap ya. Sebenarnya ini kan gue paling aman karena udah terbukti kemarin gue touring kan jauh untuk aman-aman aja. Jadi ya harusnya aman, ternyata pas tadi taruh deh gue kalau masih cek dulu deh, terus ban kempes karena lama nggak dipakai nih, hampir 3 minggu nggak gue pakai. Ya terakhir kan ini turun di gue Aikos. Iya nggak apa-apa. Apa? Setelah Trans Studio tuh ya. Trans Studio tuh di Cibubur. Itu di situ ikut. Itu 3 minggu yang lalu kan?
3 minggu yang lalu. Udah gue pakai lagi sampai sekarang. Langsung gue belajar, gue copot aki aja deh daripada gue tekor. Gue ini udah ganti aki 3-4 kali ada. Dari 7 udah 3 kali. Karena jarang gue pakai mobil nih. Gue kalau nggak ada acara males nongkrong. Nongkrong yuk di coffee ini, bawa mobil. Aduh gue males deh. Ada event nih, udah datang. Kecuali nongkrongnya mungkin di Brizola, Buna, karena kita bisa lihat semuanya kan. Gitu. Ini sekarang gimana Mi? Lo dalam waktu dekat nih mau ada boxing lagi nggak? Gue sih belum ada. Selamat lo ya kemarin menang. Oh iya menang alhamdulillah. Hoki tuh lawan gue rada-rada PA soalnya. Ya cirang merendah ya begitu. Merendah untuk meroket. Enggak, helmnya mau low profile. Enggak, gue tengil lah. Iya, tapi emang orang-orang taunya dia tengil. Serius lo kalau lihat orangnya tengil, tapi sebenarnya anaknya enggak kok, baik anaknya sopan. Cuman emang agak barbar aja gayanya. Kan anak jalanan ya. Gua tahu dia lah. Iya. Tapi sebenarnya dia baik kok. Lebih ke polos sih. Polos sama bego gue nggak tahu, ada beda tipis kan. Berarti lu penghasilan lu ya dengan BAHSR terus desain juga rata-rata lari ke mobil ya buat maintenance. Iya, buat maintenance. Tapi kan ada beberapa kayak gue kan nggak cuma sama dia kan, sama ada beberapa brand juga kan. Tapi habis itu sekarang ada endorsement, ada endorsement segala macam, itu lebih ke AdSense YouTube, itu lebih ke buat jajan aja lah, jajan sehari-hari. Gitu aja. Kalau itu kan lebih ke maintenance ke. Gue juga kan nggak orang yang sering ke mall, gue nggak pernah ke mall, jarang gue. Gue tahu lu lah, lu mah di rumah mulu, karena emang rumahnya nyaman banget di atas rooftop, ya kan. Nah, apa namanya? Berarti jujur be, gue tuh kalaupun gue harus jual, kan ini lagi plan gue ya, ini plan aja, gue pengen ganti ke SL 3,5, karena emang gue liat emang cakep. Mercy ini cakep kok. Maksudnya Mercy ini nih ya udah cakep gitu loh. Kastanya menurut gue ya, pandangan gue masih di atas Porsche. Iya, secara looks ininya. Tapi kalau secara brand jauh karena ini Porsche. Tapi karena kan badan gue gede nih. Iya kan gue pernah bilang. Iya. Ketika gue bawa mobil Porsche sama gue bawa SL, lebih cocok SL. Sama nih, gue bawa seri E sama bawa seri C, gue lebih cocok seri E. Iya. Karena badan gue kelas kan mid sedan kan. Iya. Laki banget gitu. Laki. Jadi kalau pas gue pakai badan bagus, gede, ganteng, boxing, wah. Apalagi be. Gak ada receh lagi nih. Emang benar gitu loh, maksud gue asik banget gitu loh. Nah, maksud gue kan SLK udah pernah coba SLK kecil. Udah coba tapi yang waktu Star Cup itu iya banyak kan SLK, tapi kecil pasti nggak cocok lah, karena itu buat cewek, sebenarnya buat cewek nih, atau cowok-cowok yang badannya satu lagi nih, saran dari gue nih, jangan pernah mencocokkan tubuh kita sama mobil. Kalau gue, jadi kalau kita kan masih Asia, setinggi-tingginya juga paling nggak sampai kayak orang itu ya. Kayak gue deh Mi, bawa seri 7 kecil banget gue, karena gede banget. Menurut gue sih, ada temen gue gede badannya juga bawanya Z3 SLK. Itu kembali ke kita. Nah, cuman kayak lucu, kayak gue dulu nih ya, gue pakai E30 nggak cocok. Terus ya nggak cocoknya pas kita orang lihat tuh kayak beruang bawa mobil-mobilan. Terus gue bawa SL tenggelam Mi. Justru itu keren. Bawa SL tenggelam gue. Keren. Itu gue kalau ngelihat lu pakai BMW sama ini ya, keren. Jadi cuman pala lo dong kelihatan tuh. Iya. Tapi itu keren be. Itu keren. Ya, jadi itu kembali ke orang aja sih. Tapi kalau memang lo suka kayak gitu ya nggak apa-apa sih SL atau ya Z4 juga asik juga sih Z4. Kecil. Gue tahu Z4. Z4 masih lebih gede daripada SLK. Iya lah. Badannya masih lebih gede daripada SLK. Tapi kan gue bisa murtad kalau gue ke BMW. Gue gimana anjir? Kalau lu kan semua ada. Nah itu satu juga tuh, jangan murtad-murtad, nggak apa-apa, sama aja. Anak-anak SCOI banyak yang lah iya, anak-anak SCOI banyak. Tapi dia punya Mercy-nya. Kalau gue kan gue jual, kalau gue ke BMW ya murtad lah gue, ya kan? Siapa tuh? Ya, nggak tahu. Nggak apa-apa Mi. S92, S93, aduh, atau enggak 435, sama kayak SL, tapi dia 4 seat. Pokoknya impian gue terakhir, gue nggak mau naik ke yang lain-lain, cuman ke SL. Gue lihat ya. Tapi 350. Ini lo kenapa bisa sampai
dikit-dikit ini karena lu jarang pakai. Kalau menurut gua kalau sering pakai Kelamaan sih, sampai iya. 9 bulan sih. Kalau lu sering pakai gua rasa nggak Iya sih. serewel ini. Kan untuk kuning gua masih aman-aman aja. Silver apalagi. Silver. Ya maklum lah ya kita di komplek ya, jadi Iya. ada aja yang Ada aja. Ada aja. Iya. Ya kayak gitu Mi, tapi ya benar sih. Waktu ini kemarin seri 7 lama di bengkel juga tuh trouble banyak banget. Seri 7 kan lama Mi, sempat hampir 6-7 bulan tuh diam. 6-7 bulan. 6-7 bulan. Wah, itu trouble-nya ada aja. Gua rapiin pelan-pelan, elektrikalnya gue benerin. Bener. Alhamdulillah. Ya itulah mobil kalau lama di bengkel. Ini kan lagi di bengkel juga, gue khawatir juga nih udah sebulan nih di bengkel nih. Yang mana? Seri 7. Seri 7. Udah sebulan di bengkel agak ngeri juga, tapi ya udahlah, bismillah, mudahan aman deh. Tuh. Nah, lu tuh sebenarnya klubnya klub apa sih, Be? Klub mobil gue lihat ada Chamber Gang, ada SCOI, ada Porsche. Lu sebenarnya klub lu tuh mana gitu? Klub mobil lu tuh yang mana? Kayaknya semua klub lu jamah. Ya main aja Mi, M-Stance, enggak ada M-Stance. Iya, M-Stance ada, SCOI ada, Chamber Gang. SCOI, habis itu Kopdar Santai. Kopdar Santai itu keseluruhan mobil. Habis itu ada lagi R230 SLCI. Jadi istrinya mobil SL semua. Ada tuh. Ada SL semua. Itu teman-temannya anak SCOI juga. Itu SL only, bukan SLK, bukan apa gitu. Ini SL. Ada lagi kalau misalnya lo mau, tapi gue nggak gabung di MBSL, Mercedes-Benz SL. Ada SLK, ada SLC, ada SL, ada apa? Pokoknya SL only gitu loh. Ya SLC, SL. Pokoknya yang depannya ada SL-nya. Mau CK apa ada. Tapi itu gue gak gabung lah. Selain game-game M-Stance, Santai SCOI, Porsche Jaksel, gue ikut juga. Porsche Jaksel tuh anak-anak Porsche yang nongkrongnya di Jaksel, tapi rumahnya nggak ada yang di Jaksel. Anjir. Tapi nongkrongnya di Jaksel. Nongkrongnya di Jaksel. Padahal rumahnya mana? Ada yang Tangerang, ada yang Bekasi, ada yang di mana tahu ya kan. Cibubur lah. Pan itu ketuanya si Rivi. Itu pakai Carrera. Ada lagi ikut Free Flow. Free Flow itu sports car club. Jadi isinya sports car semua. Habis itu ada Gas Car Club, itu isinya benar sports car, supercar. Ada lagi DNC, Night Crew, itu sports car juga. Ya gue mana aja lah Mi, yang ngajak gue main ya gue ikut gitu. Selama gue masih kuat, gue jalan. Bisa gue sehari itu bisa 3 event jalanin. Jadi lu kesibukannya event mobil terus ya? Event emang mobil, touring ya lah, ini apa. Kalau segala sesuatu di apa ya, yang dikerjain tuh passion, happy, itu sukses udah. Iya kan? Nggak perlu jadi orang lain. Misalnya lu harus jadi kantoran, nggak perlu gitu ya. Lu kerjain apa hobi lu, jadi duit. Kita duit. Kerja jatuhnya, kan kita nggak kerja di kantor. Hobi. Ya kita kan berarti ya itu kan mindset orang tua dulu ya. Iya. Bener gak sih? Harus kayak lu harus kerja di perusahaan A, B, kantor. Iya. Ya, berarti kita bukan nggak kerja dong. Iya, makanya. Kita bercanda pendek. Kita lagi kerja sebenarnya. Iya. Kan? Malah orang-orang itu yang mobilnya Avanza. Iya. Nggak ngomong gitu ya. Enggak ya. Gue takut nih kalau ngomong kayak gini. Enggak juga sih. Kadang-kadang, nah itu pilihan juga tuh. Ada juga orang yang duitnya banyak tapi tidak invest di mobil. Tapi asetnya banyak, main properti. Ada juga orang duitnya banyak, sukanya traveling luar negeri, keliling dunia, ada juga. Ada juga yang sukanya main motor, semua banyak, mobilnya biasa aja tapi motornya banyak. Ada juga temen gue yang kayak gitu. Mobilnya malah biasa aja. Mobilnya biasa, cuma tapi pasti SCGC. ada yang enggak SCGC. Tapi motornya ada 10. Mobilnya nggak ada kayak Mercy, cuma satu doang, BMW. Apart doang, sisanya Avanza, BMW. Nggak ada. Mercy nggak ada. Tapi itu apa? Orang-orang itu ada aja nih. Rumahnya banyak. Ada kayak gitu. Ada ya. Ada. Tapi minimalis, terlalu sedikit mungkin ya. Karena emang nggak hobi. Enggak, menurut gua mobil. Orang-orang Indonesia kan kebanyakan kan show off. Ya, mayoritas lah ya. Tidak berharap. Seperti gini deh. Contohnya gue nggak berharap untuk show off. Tapi kan ini hobi lu. Otomotif kan. Iya, hobi lu. Ya, otomotif kan. Kok lu flexing sih? Posting mobil. Lu jalan-jalan posting juga. Iya, itu kan flexing. Itu berarti flexing dong, enggak kan? Kita kan kita kan nge-share apa kegiatan kita sehari-hari kan. Oh, lu nge-gym, flexing mulu, nge-gym. Lu jalan-jalan enggak nge-flexing? Lu foto di rumah. Itu nggak flexing. Itu juga kan termasuk itu. Padahal ya makanya akhirnya kembali lu foto lagi di kafe, foto makanan yang harganya 400.000, itu bukan flexing. Makanya kan akhirnya
Bisa juga lo OTD, jam lo apa, baju lo apa, sepatu sendal lo apa, itu kan juga. Tapi kan susah juga sih nih ya, kalau gitu nggak ada habisnya. Makanya kalian jangan mikir gitu deh. Ya, tolong support kami lah. Cila. Kita hanya mencari beras. Cari beras, Pak. Beras habis. Bos, beras habis, ngonten, bos. Tapi sekarang ditangkap loh Setbor. Itu kenapa sih? Oh, judi ya? Judi, iya. Lagi gue bingung nih ya. Gue bingung sumpah nih sama konten creator yang mau konten creator, mau artis. Lu kan udah dapet duit nih, Beh. Iya kan? Terus lu promoin judi online yang mana udah dikasih tahu nih, judi online itu pasti ditangkap. Gede nih masalahnya nih. Lah, segede-gedenya nih, gue sempet tanya. Enggak, Be. Gue sempet tanya. Itu paling gede 7 sampai 15 juta, Be. Temen gue enggak. Iya, sampai sekali ngasih tahu nih ya, dapetnya kalau nggak salah nih ya 7 sampai 15. Karena gue banyak banget yang nawarin, tapi gue selalu tolak. Banyak, tapi gue selalu tolak. Gue mindset gue gini, Be. Oke, gue dapat 50 juta deh, dapat lah ya. Terus besok gue ditangkap. Urusan polisi emang lu pikir nggak keluar duit gede? Iya sih. Urusan polisi, terus nanti lanjut di kejaksaan. Habis kejaksaan lu masuk ke penjara. Lu pikir 50 juta cukup? Enggak sih. Lebih. Lu bisa habis 150 juta. Lu dapat 50, keluar 150, kan tolol ya. Iya kan? Iya sih. Ngapain nih kayak si Setbor sebulan dapat 75 juta mungkin. Udah cukup, udah gede loh. Udah gede. TikTok ya segala macam. TikTok dong, kayak gitu doang, joget-joget 75 juta. Lu judol, cuma dapat berapa sih? 7 sampai 15 juta sekali dia promo. Kali berapa kali? Mungkin beda kali ya. Mungkin ya, sorry ya, mungkin sorry gue potong. Gue ada teman gue itu ratusan, ada cerita akhirnya pas begitu kejadian dikembaliin lagi semua. Tapi makanya ratusan maksud gue nggak mungkin lah, kecil lah. Maksudnya untuk nggak manjang gitu. Iya, nggak manjang gitu. Udah. Istilahnya anggaplah dia dapat 100 juta, bulan depan dia udah nggak bisa dapat lagi, tapi dia dapat, anggap nih yang halal 20 juta terus selamanya gitu ya. Makanya kita menjaga personal brand kita tuh emang nggak gampang gitu loh. Makanya kayak gue bilang tadi tuh, ya sorry Mi, gue potong, kayak kita sebagai brand ambassador itu di HSR itu nggak susah loh Mi, capek loh Mi. Maksudnya kita harus berusaha membuat apa ya jangan aneh deh. Karena kita bisa merusak brand kita, representatif itu kan gitu. Kita harus menjaga reputasi brand kita yang bagus gitu. Kalau sampai kita jadi online apa ya, sorry kayak dugem, clubbing apa ya, itu urusan lo deh. Iya, personal. Tapi nggak perlu lo posting atau gimana sih. Iya, kalau judul nggak bangga juga menang dari judul, dan emang nggak ada yang pernah menang dari judi, nggak ada. Kan temen gue yang bilang polisi juga bilang itu tuh semua udah permainan gitu. Iya memang. Tapi kan dia kan bukan sebagai pelaku. Iya. Bukan sebagai pelaku judi, dia hanya mempromosikan. Iya. Nah, tapi kan akhirnya sama aja, orang-orang pada ngikut. Kayak sekarang Katak Bizer, ya kan. Gue beberapa kali ketemu tuh sama Katak Bizer. Followernya aja sampai 1,6 juta, Beh. Instagram loh. Gila. Instagram nih ya 1,6 juta. Nih Katak Bizer kalau lo nonton ya, lo PA gue bilang ya. Bodoh amat gue, lu nggak seneng fight sini sama gue, kan? Nih followernya 1,6 ya kan juta, kalau nggak salah ya. TikTok 3,2 juta, ya kan? YouTube udah pasti gede. Lu follower lu berapa sekarang? 14? Iya, 15.000. Lu dapat value lu segitu, segitu gede. Menurut lu lumayan lah duitnya. Lu bayang nggak nih? 1,6 juta. Menurut lu value gimana nih? Sorry lagi nih ya, maksud gue followers itu tidak menjamin sponsor atau brand yang masuk. Kenapa? Tergantung personal. Ya, betul. Akhirnya makanya. Tapi kemungkinannya jauh lebih banyak, Betul. Anggaplah gini. Lu dengan 15.000 dapat anggaplah ini ya omong kosong aja. Anggaplah dapat duit 15 juta gitu ya. Dengan cara yang halal. Dia anggap 1,6 juta, nggak mungkin nggak dapat 15 juta. Mungkin minimal 50-60 juta sebulan mah ada. Artinya dengan dia pakai yang halal aja cukup sebenarnya. Ngapain harus jadi judi? Bahkan sekarang nih yang gue denger Katak Bizer itu jadi bandar. Jadi bandar ya. Jadi dia sampai bikin grup. Itu sempat gue lihat tuh di Instagram. Gue bilang nih orang kok
nyali gokil juga ya, gue bilang. Karena gue 2 atau 3 kali gue ketemu orangnya sebenarnya nggak sampai ke sana gitu. Cuman kok dia kan udah nikah, terus bininya cantik, udah punya anak juga, anaknya juga oke gitu kan. Dia dari keluarga yang benar-benar nggak punya sampai bisa bangun rumah, jadi punya mobil 2 pintu apa, kalau nggak salah apa gitu gue lupa, F86 apa, motornya Vespa gitu-gitulah, terus punya Alphard juga. Maksud gue hidup itu udah menurut gue cukup ya. Ngapain dia promoin, oke dia dapat duit 100 juta atau 200 juta. Cuman kan dia udah sekarang tinggal di mana? Di Kamboja, kagak bisa pulang. Karena jadi buron. Balik ke Indo pasti ditangkap. Itu aja udah dicari pasti internasional, udah sama dengan dia ya. Udah, tapi dia ngumpet di Kamboja. Mungkin Kamboja birokrasi sama Indonesianya kurang baik mungkin ya. Jadi nggak ketangkap. Belum ketangkap. Pasti udah mulai dicari, itu harusnya deg-degan juga. Parah, cuman kan minimal dia mikirin anak lah. Iya benar. Dia anaknya masih kecil, jangan mikir ego dia sendiri. Itu kan kalau kita semakin naik kan otomatis gaya hidup kita juga harus ngikuti mau nggak mau. Gimana caranya supaya kita tuh dari susah di segini, susah gaya hidup, susah, kita naik nih. Udah gaya hidup lo biar aja di sini. Tapi kalau gaya hidup kita naik ya otomatis kita harus mencari lagi, lebih lagi. Itu kurang, segini tuh kurang duit segini, mau nggak mau. Karena gaya hidup kita udah naik. Betul. Kecuali kalau kita ngepresin udah, lu biasa aja masih, itu akan sisanya banyak kalau menurut gue ya. Sama kayak korupsi ini, nggak akan pernah cukup. Karena lu gaya hidupnya di atas. Easy money. Ya kan? Ya udah gue cari lagi terus. Itu udah kayak narkoba, terus-terusan kita edik terus. Duit itu kan temennya iblis. Iya benar. Kalau kita nggak bersyukur ya susah. Gitu. Harus ada ini ya barometernya ya, dengan rasa bersyukur. Ya, kalau udah kita kurang nih ya kurang terus gitu. Kalau kita udah cukup lah, alhamdulillah gue segini cukup, gue masih bisa makan, gue bisa main mobil nongkrong, cukup lah gue punya mobil ini. Iya benar. Masih bisa nge-gym, masih bisa makan, anak gue masih bisa sekolah, masih bisa ngedrift atau ini gue bisa makan. Ya udah itu cukup banget lah buat gue. Tapi kan kalau godaan selalu ada nih, gue nongkrong kali ya, beli yang branded apa, nggak ada. Jadi, kalaupun ada pasti gue tergoda lagi gitu. Itu susah tuh, udah mulai goyang, gue harus cari lagi yang lain. Wah judol gue terima, tapi kan ya kembali ke kita lagi sih. Gue nggak munafik sih, tetap pasti ada godaan tuh pasti ada. Tapi gimana? Ya itulah pentingnya teman, keluarga yang baik, sponsor. Nah, lo kalau misalnya godaan itu lo bisa kuat, kalau cewek lo ada godaan nggak be? Cuy. Mobil keren, ya kan? Sejauh ini cowok malah yang ini kayak gini. Tapi emang bener ya. Ini ekspektasi kita deh. Kita badan bagus, ya kan. Ekspektasi kita cewek-cewek. Nggak tenggelam. Bro, itu bisa segede gitu. Lu pakai apa aja, bro? Awalnya. Itu yang normal. Yang nggak normal ada lagi lebih parah. Kayak mobil deh. Mobil nih, sports car atau gitu, lu pakai 2 pintu. Wah, harapannya cewek yang godain. Ujung-ujungnya pas lagi nanya, speknya berapa bro velgnya? Bukan yang ngomongin bukan cewek tapi nanya spek. Basa-basinya. Basa-basinya ya gitu, tapi ya udahlah, masih mendingan lu pakai LCGC aja, Mi. Lebih banyak ceweknya, Mi. Kalau mau nyari cewek. Malah lebih fuckboy ya. Karena emang gini sih. Ini enggak tahu gua atau lu juga ngerasa juga. Semakin kita disorot, semakin kita jaga sikap. Dari segi misalnya gini, gue pakai coupe nih, nggak pecicilan ke cewek, diem aja. Tapi kalau gue pakai mobil standar lah gitu kan. Iya, yang lo bawa gonta-ganti itu kan. Wah langsung, cewek ini, cewek itu. Bener gak sih? Ini gue sih ngerasanya gitu ya. Jadi kalau nih gue mau matahin pandangan-pandangan kalau ada orang, bang, lu kan udah pakai 2 pintu mobil Mercy lagi, udah gitu duit banyak. Cewek pasti gonta-ganti. Woi, gonta-ganti cewek. Lu pikir gampang, justru makin takut gua, atau enggak lo? Gue bilang, dia udah malah makin kayak mobilnya disorot banget juga satu. Satu. Kedua kan lo orang udah tahu lo nih, udah tahu lo, habis itu lo harus menjaga sikapnya, ya kan. Kita lebih hati-hati lah dalam bersikap. Sebenarnya kayak gitu. Kita nggak hati-hati aja, tetap ada rumor. Misalnya gue nge-gym, gue ngobrol sama cewek, itu udah harus deket sama. Padahal kan gue cuma ngobrol doang. Iya, bisa jadi salah. Acara dipelintir-pelintir.
acara mobil, habis itu gue justru malah makin kita jaga sikap, nggak mungkin aneh-aneh udah. Serba salah nih. Dulu gue sempet ada event waktu itu gue. Adalah di satu tempat. Itu ada cewek datang. Bikin kayak gitu, foto bareng. Itu tangan gue tuh begini. Tapi gue nempel kayak gini. Terus habis itu difotoin sama teman gue dari belakang buat jaga-jaga. Kalau seandainya jadi masalah, takutnya kan tangannya begini. Itu tangan gue selalu begini. Kecuali itu deket banget sama gue ya. Ada beberapa cewek emang deket sama gue. Dan itu teman dekat sama bini gue. Kita teman dekat semua. Itu gue kalau udah ketemu pasti pelukan. Atau udah ini. Tapi memang dia juga tahu bini gue. Oh ini sedekat itu gitu loh. Tapi itu hanya orang tertentu aja ini ya. Yang udah tinggal di rumah, suka tidur di rumah dulu. Itu gue kayak kemarin temen gue si Caca datang itu gue kalau datang udah peluk banget kayak udah kayak anak gue sendiri gitu. Sampai gue cium-cium tuh. Karena kangen kan dia sekarang dia nikah sama orang di Jepang gitu. Jadi dia jarang ketemu. Jadi gue ini cuma ya gue takutnya kalau di luar gue kelepasan ya begitu. Anjir Harum gini-gini. Ya, salah lagi itu. Itu makanya gue harus hati-hati kalau di rumah kita bertiga doang ya pasti gue. Makanya berarti semakin kita nama naik, dari ekonomi naik, terus mobil juga keren, bukan makin murahan kita ya, malah justru makin apa ya, menjaga diri, bener gak sih? Iya dong. Ya nggak semua sih ya Mi ya. Mungkin kalau misalnya kita berdua ya alhamdulillah mungkin berusaha untuk menjaga karena menjaga nama baik dan brand juga. Tapi ada juga yang memang bodo amat. Bergerilya juga ada. Makanya orang-orang yang begitu cepat hancurnya. Iya kan? Kalau masih yang begitu-begitu ya, maksudnya ya lu lihatlah banyak misalnya artis-artis atau public figure yang atau siapapun lah yang lagi naik ya kan, terus dia nggak jaga sikap, pecicilan gitu sana sini, udah pasti udah. Dan ya cewek kalau udah kayak gitu lihatnya apa sih, ya kan? Ya godaannya kan selalu ada sih Mi. Pasti. Kayak di klub kayak apa. Akhirnya kembali ke kita lagi sih. Betul, personal. Lo minum nggak? Masih minum alkohol? Udah enggak. Dikit-dikit sih. Kan, ya? Jarang. Tapi nggak sering kan. Nah sekarang lo ke klub deh Mi. Ke klub. Lo minum dong biar asik. Loh. Enggak lah. Gue asik kok. Udah asik, nggak perlu minum udah asik. Asik kok, gue harus minum untuk asik, gue bilang gitu. Itu karena lo nggak insecure, makanya lo butuh minuman supaya lo santai. Gue nggak insecure. Gue udah santai. Itu kejadian sama temen gue. Banyak tuh ya. Gue nggak minum gitu, gue nggak minum alkohol, gue tetap akan ngobrol sama lo. Makanya itu susah sih ya. Gimana ya itu akhirnya? Itu udah pilihan masing-masing lah ya. Gimana kita? Karena kalau udah nggak sadar, lo kan nggak tahu apa yang lo lakukan gitu lo kita bisa jadi berantem. Bisa dong nih. Bisa. Kita ngomong baik-baik tapi kalau minum sensi. Nggak tahu bawaan orang kan beda-beda ya. Macam-macam. Gitu. Ya gitulah. Makanya gue kalau minum sekarang nih ya, gue kalau ke klub ya, itu gue cuman dapat undangan aja. Iya. Dulu gue kok nyari. Bukan gitu. Ya, kalau dulu gue nyari. Lo tau ya, dulu gue nyari. Klub mana nih? Ya itu karena belum ini kan. Mana Mi? Gue mau ini. Oh, iya kan nyari. Kalau sekarang gue undangan aja be. SCOI misalnya, terus misalnya teman gue DJ ngundang, terus kayak Dinar Candy kemarin perform di Amnesty di WhatsApp kan, datang sini datang. Pokoknya siapapun orang yang ngundang baru gue datang. Kalau nggak ada undangan nih, sama sekali gue nggak mau datang. Misalnya, gue harus dugem nih malam minggu, enggak. Karena gue gitu loh. Iya, karena gue tahu keluar duitnya gede banget. Kalau dapat undangan kan paling kita ya undangan maksudnya gratisan ya. Iya, gue gratisan. Ngapain gue harus show off? Gue udah show off gue di mobil ya udah. Kalau show off di minuman lu habis 5 juta udah jadi kencing. Ya kan? Besoknya akhirnya ya gue cukup 3 gelas udah selesai. Nggak perlu ngecil udah. Orang gua harus habis-habisan till drop. Gila. Sampai doprak. Gua bilang gitu, doprak gua yang ngurusin, gua bilang gitu. Ya sadar gua doang. Kan enggak minum, aduh gua yang ngurusin gua bahas. Tapi ya udahlah. Akhirnya pikiran lu inget gak lu dulu berapa tahun yang lalu ya? Lu ngomong gitu gua di atas. Gua mah kalau minum mah sekarang nih nunggu undangan aja. Nggak pernah gua harus belanja minuman. Kalau gue sih nggak minum memang. Iya, tapi ke gue maksudnya dulu Babe pernah ngomong nih kayak gini ke gue, benar juga ya. Ini datang ke acara karena undangan. Iya, karena kita udah mengarahkan uangnya tuh bukan buat yang kayak begitu ke mobil. Buat entertainnya udah cukup lah. Udah cukup. Kita tuh selalu jadi sebelah kita ada aja undangan lah nih. Iya, betul. Kan
ada aja undangan. Udah cukup dari situ aja kok. Udah gitu aja, nggak perlu kita harus spend untuk sesuatu. Kayak kemarin ada teman gue anak ulang tahun, akhirnya gue bisa datang ke Edge Club tuh. Oh ini namanya Edge Club. Gue aja cuma sekali Edge Club sekali di hari yang lalu. Kalau nggak karena dia diundang, gue nggak akan tahu nih. Iya benar. Keren juga. Wow, udah ada di Jiwuko. Oh gila. Fun ya. Temen gue minum, gue enggak. Tapi gue enjoy. Wah seru musiknya. Tapi karena udah berumur kali ini. Ya itu kuping gue udah pengang juga sih. Aduh gue bilang pengang juga nih. Kayaknya gue udah gak cocok yang kayak gini-gini. Waduh. Pas sampai luar gue, gue ngomong budek banget gue bilang gitu. Aduh besok paginya gue udah pusing. Karena gue tidur jam 2 pagi itu gue yang gak gue suka tuh. Tidurnya malam. Besoknya jadinya acara bablas semua, malah sakit gue. Gue sakit nih. Tidur jam 2 pagi sampai rumah tuh. Habis tidur jam 2:30. Sakit gue besoknya. Sakit? Gara-gara datang ke Edge Club gitu? Ya karena gue gak biasa begadang kan. Jadi kurang tidur, dan kemarin aktivitas gue lagi tinggi, istirahat gue agak kurang. Ya udah, gongnya kemarin tepar gue. Padahal gue ada janji acara pagi mau acara mobil. Tapi ya udahlah, yang penting sekali lah, itu juga Sweet 17 teman gue kan. Keren sih, tapi oke lah. Keren banget nih, masih umur 17 tahun. Dibeli hadiahnya tau nggak apa? G63. Anjing G63 yang Jeep. Iya G-Class. Anjing itu kan G63 yang 7M paling 7M ya? Standarnya. Iya standar. Ini udah dia opsional. Anjing. Dia dalamnya special custom biru. Mobilnya biru, dalamnya biru. Velgnya AMG full karbon semua. Itu bedanya sama standar 2M. Anjir. Sampai 17 tahun hadiahnya kayak gini. Itu bapaknya lo keren banget Le, gokil lo Le. Gila lo. Kerjanya apaan? Nggak tahu, gue kan nggak pernah nanya ya. Oh iya juga sih. Masih banyak di rumah mau bilang. Dia punya Mazda Miata setir kiri. Anjir, Miata. Iya tahu gue Mazda Miata. Tapi setir kiri. Anjir. Miata nih. Oke nih pas lihat. Kiri. Berarti asli dari luar tuh anjing. Iya. Dia masukin dari US kayaknya. Nah habis itu dia punya Mustang juga 2. Masih ada sekitar, dia ngobrol kemarin gue ada 20-an lebih lah mobilnya. Itu juga Mustangnya 2. Banyak banget lah. Nah iya, itu kadang gitu ya orang. Ini orang yang di bawah-bawah kita ngeliat kita tuh, wah kita ngeliat ke atas, wah ya kan. Makanya tolak ukurnya bersyukur tadi. Nah, iya. Yang penting kita menempatkan posisi kita aja. Bener gitu. Gua aja lihat lu begini aja udah, wah ya kan. Enggak. Dulu pas lu pakai BMW M46 aja gue naik motor, anjir. Mobil coupe BMW. Tahu nggak kenapa? Ternyata memang passion lu tuh di otomotif sebenarnya. Asik. Iya dong. Bukan di air deh. Bukan. Di udara. Sekarang kalau misalnya lo nggak passion di otomotif, lo nggak akan suka tuh mobil. Lo biasa aja. Soalnya teman gue kan banyak biasa-biasa aja tuh mereka. Hanya lo beberapa orang yang gila. Berarti kan passion lo di otomotif. Dan gue nggak malu-malu untuk foto dong gitu ya. Nggak malu-malu gue. Iya, dan gue juga pakai aja gue udah mau ini. Iya kan. Kalau yang lain kan malu-malu. Mungkin mengidolakan tapi kayak gengsi ya. Kalau gue kan nggak ada gengsinya. Kita juga. Ya itulah Helmi lah, polisi. Tapi ada lo lihat dia sekarang. Ya kan? Terus sih, wah gila salut sih gue, gokil sih. Ya sih harus gue pas sampai anjir. Maksud gue ya, gue ngeliat langsung gitu. Jadi ya lo juga lihat gue langsung. Iya. Semua juga proses. Gitu. Ya proses lah. Siapa sangka lu bisa ada 3 mobil begini ya kan. 5 tahun yang lalu cuma M46 coupe. 2021 itu nggak ada sama sekali. Makanya. Nggak ada sama sekali. Makanya. Iya. Udahlah, bersyukur alhamdulillah. Bersyukur. Sekarang 2021 nggak ada sama sekali. Lu emang basicnya ada kuliah desain emang Be? Kuliah gue kan Trisakti, teknik perminyakan. Lulusnya lama tuh. Setelah lulus, gue kursus welding inspector itu ngelas di Bolot. Oke. Di UI gue ngelas. Oh lo ngelas. Cuman gue nggak bertahan seminggu. Akhirnya gue jadi fotografer nih. Oh iya. Menurut gue, memang gue tuh di bagian di seni. Passion gue di seni gitu loh. Makanya di setiap fotografi gue juga perfect banget. Desainnya. Perfeksionis gitu loh. Untuk foto, habis itu ini angle sebelah mana. Oh gitu. Dari situ kan gue belajar mobil itu kan sebenarnya masih nyambung kan. Oke. Enggak sih? Si apa namanya estetikanya kan masih ada. Nah itulah pakai di mobil, habis itu di rumah. Jadi gue suka ngulik-ngulik apa ini ya. Wah kalau seandainya ini kayak berarti ini gift menurut gue dari Tuhan. Gift lah. Semua kan sama orang kayak nyanyi kan. Nggak perlu les, suaranya udah bagus. Ya lu juga nggak perlu les, nggak perlu belajar. Tapi lu udah dapet feel-nya lu untuk ngukur, ini kerennya di sini nih, lu kerennya di sini. Gift berarti. Ya alhamdulillah ya, maksudnya Allah ngasih kelebihan seperti itu. Nah kadang orang tua maksain sesuatu yang bukan bakatnya si anak. Nah
Satu. ya kan? Kedua kan memang waktu itu posisinya kita di tempat yang salah kan. Betul. Makanya kita tidak berkembang kan. Iya, makanya nggak berkembang. HSR melihat gua, kayaknya lo jadi BA gua aja dia lo desain-desain. Disitulah otak gua diperas tuh. Diperas dan itu kepake. Nah, kerok semua. Mas, ayo lo bikin konten ini velg ini yang cocok apa? Itu selalu HSR nanya. Gua kan harus ngasih desain. Iya. Brand ambassador itu sebulan tuh 1 desain. Oh, sebulan? Sebulan 1 desain. Tapi baru gua gabung itu gua udah ngasih 15 desain. Oh. Jadi semua yang di otak gue itu akhirnya bisa keluar semua gitu loh. Salah satunya yang di SL ini nih, desain lo nih. Ini desain lo nih. Semua mau di mobil gue tuh desain gue. Mobil-mobil orang itu ada sempat BAC Mono gue desain juga. Yang mobil cuma 1 pintu, 1 seat doang tuh, yang udah kayak Formula One itu gue desain banyak nih. Nah, SR ini kan lokal ya, Be. Itu brand lokal. Kok bisa harganya tadi gue tanya kan, satu pelek ini bisa 50 juta. Itu jadi gini, Mi. Gimana? Force itu kan besi tempah. Ya kan? Kekuatan force velg force ini kan force kan. Oh, force wheels gitu. Maksudnya force wheel ya, oke. Ada force, ada casting gitu loh. Kalau yang casting itu kan besi dicor, cetakan udah jadi. Itu seperti velg standar mobil pada umumnya. Nah, kalau force itu udah cetakan, dituangin besi, dipadatin lagi dar supaya lebih kuat. Gitu, corannya lebih kuat lagi. Nah, kenapa mahal? Karena prosesnya itu kan juga nggak mudah gitu loh. Prosesnya nggak mudah dan kuat. Kalau misalnya kita ngomongin mahal, betul mahal, tapi kan memang ada kualitas gitu loh. Kalau masih dibandingin brand-brand yang lain, ini masih jauh lebih murah nih. Oh ya? Dan itu kan sama misalnya ke BBS misalnya. Kalau BBS yang BMW kan BBS tuh dengan yang kayak gini kan, kalau BBS memang udah terkenal kuat kan ya. Nah, kalau sama BBS ya, harganya kayaknya sama dah. Oh, enggak dong. Lebih mahal BBS emang? BBS yang E88 itu sampai 100 lebih. Oh ya? Tupis lagi. Oh, yang kalau ring 18-50 jutaan itu? Itu kan juga udah custom nih. Oh. Lipsnya sama barangnya juga dari China. Oh gitu? Iya, tapi kalau 18 yang misalnya originalnya itu monoblok. Monoblok aja sekarang udah 50-60 juta. Monoblok. HSR monobloknya yang 18 cuma 26 juta. Oh. Gitu. Tetap ada lebih murah ya? Iya, tetap ada lebih. Pasti lebih murah kok. Pasti lebih murah. Nih, ada satu brand. Brand US namanya. Itu tuh iklan lagi sama. Iklan lagi. Maklum komplek. Kayak misalnya kita pakai velg baut rivet. Baut apa? Baut rivet. Baut rivet yang di pinggirnya itu. Itu kalau mau warna-warni itu bisa kena charge $100 per wheel. Dari harga standarnya. Harga presisnya adalah $7.900. Ini yang berarti ke rupiah berapa tuh? Sekitar 85 juta. 85 jutaan lah, anggap aja segitu. Kalau 7.000 mah 15.000. 105 lah. Ya kan? 105 juta. Iya dong. Kita nggak usah anggap segitu. Ya berarti ya udah hampir 90-an juta, 90-an juta. Itu startnya 90 juta. Itu standar. Nah, lo belum custom. Belum custom. Nah, custom itu kayak misalnya kayak BC Force lo nih. Itu concave gitu juga lebih mahal tuh nih. Concave tuh gimana? Gitu. Itu mahal tuh nih. Ini yang belakang tuh ya? Yang belakang. Itu concave, ini juga concave gini. Itu bisa $150 per wheel. Lo nambah lagi kali 4. $600. $600 berapa? 8 sampai 10 juta. Berarti ini gua tupis ya? Tupis nih. Tupis. Berarti bisa ditambahin bibir? Nggak bisa. Face aja dilepas. Itu dilepas? Diganti. Ganti pinggirannya? Bibirnya nggak bisa diapa-apain. Udah segitu ukurannya. Oh, udah segitu? Jadi kalau gue bikin celong gitu nggak bisa? Nggak bisa. Oh, karena udah kecuali lo tripis, jadi lipsnya bisa dilepas. Oh, bisa lepas. Oke. Tapi yang menurut gue yang ganti lips biar celong tuh nggak penting sih. Kenapa orang lo mau ganti velg biar apa? Biar lihat beda kan? Iya. Tapi nggak berubah kan? Mobil lo ganti lips, bentuknya sama masih begitu mukanya. Mendingan lo ganti velg. Atau ganti mukanya aja sekalian, ya kan? Bukan ganti lipsnya, ganti mukanya. Gitu loh. Orang kan ganti lips biar celong supaya dia pengen lebih lebar. Ya makanya dari awal lo udah salah. Dari awal aja lo spek yang ada. Sementara HSR lo bisa custom semua, ukurannya sekian, X faktornya berapa, habis itu colongnya berapa. Jadi bisa lo custom makanya jadi lebih gede ya. Iya, dan harganya nggak berubah flat di situ. Misalnya kayak anggap aja yang 3 piece-nya 3 bagiannya itu 65 jutaan ring 18. Itu udah flat segitu. Tapi kalau misalnya brand lain yang hampir 90 juta itu, lo ganti lips sudah nambah 10 juta. Dari 90 juta udah 100 juta. Habis itu baut rivetnya nggak kelihatan, maunya nggak kelihatan. Atau nggak mau concave lagi nambah
$600 lagi, udah nambah lagi, udah 100 lebih tuh. Tapi HSR tuh stay di situ. Misalnya face-nya mau berubah warnanya, warna kuning atau biru, itu kena charge lagi nih. Kena charge lagi Bisa colong lagi, kena charge lagi. Gitu. Dan HSR segitu harganya flat, nggak berubah. Gitu. Makanya gue ngomong kemarin, Mas ini nggak kemurahan harganya segini, gue bilang. Yang lain segitu nggak usah lah. Gue nanya owner, nggak usah, udah cukup, biar aja. Kalau kita juga buat lokal kan, buat teman-teman. Iya, karena gue pikir kan, gue pengen misalnya kalau gue pengen ambil selisih nih, pelek gue misalnya gue jual berapa 50. Nah, kalau ini tupis ring 21, di ASR tuh mungkin bisa sekitar 52, 53. Apanya? Harganya baru. Tapi brand new ya nih. Brand new, baru. Sementara lo kan udah bekas. Iya, udah bekas. Bekas nggak mungkin segitu. Gitu lo brand new. Terus udah gitu lo bisa desain sesuai dengan yang lo mau. Lo pakai adaptor nggak ini? Pakai nah, lo nggak perlu pakai adaptor knock lagi. Kenapa? Lo disesuaikan aja sama spek velg. Langsung ya? Jadi tinggal diukur aja sesuai. Brek, udah pasang tanpa adaptor. Misalnya anggap aja adaptor. Enaknya gitu ya? Iya, adaptor 2 cm. 2 cm ini udah bisa jadi lips, jadi bisa lebih celong. Iya, jadi nggak geter. Kalau pakai knock kan geter. Iya. Iya, gue kalau udah ngerem geter, wah langsung melintir. Anjir. Itulah maksud gue Mia. Kadang kan orang langsung harganya wajar lah lo ngomong kayak gitu, wajar lah. Gue nggak lo tahu nggak sih ya nggak gitu, lo nggak boleh. Justru kita sebagai ambasador harus ngasih tahu, mengedukasi. Gini lo Mi, gini sebenarnya kenapa dia mahal. Memang harganya mahal, tapi untuk brand lain itu lebih mahal lagi gitu. Bukan berarti Mi, jangan malu Mi pakai HSR. Presiden aja pakai HSR. Siapa? Maung Garuda itu pakai HSR. Iya. Presiden yang Maung Garuda itu 5 mobil itu semua pakai HSR. Ini mau ada pesan lagi, semua Maung Garuda itu pakai HSR Force. Brand lokal. Harga jualnya hancur kan sih, Pak? Enggak dong, tergantung kitanya sendiri aja. Kalau lo BU ya hancur, kita butuh cepat. Iya, standar lah ya berarti ya. Ya, kembali ke itulah tugas kita sebagai brand ambassador atau untuk membranding dia, mengedukasi biar orang-orang tuh paham sama produk ini ya. Gimana caranya supaya harganya bisa stabil. Itu kan akhirnya kembali ke kita lagi nih. Betul. Harga stabil kan itu kita yang harga pasar kan. Gitu. Ya kayak brand-brand US itu kan brand Jepang karena mereka sudah settle udah lama, ya wajar lah. Kita kan baru nih, Force kan segmen Force baru tahun berapa? 2018. Dan banyak yang dipakai ke Ferrari juga ya, gue lihat. Kemarin McLaren gue bikin. Lo bikin ya? Itu G-Class, terus itu yang mau Garuda, terus Porsche udah banyak banget lah, M4, M3, banyak banget. Udah semua sih ini udah pakai sih. Apalagi yang baru-baru, mobil kecil-kecil, yang mobil Mercy baru, BMW baru juga banyak, S-Class, ada seri 7 yang baru, gue pernah lihat kemarin. Terus BMW iX juga ada semua. Gitu. Udah banyak nih. Kita masih jangan, itulah kembali ke open minded itu, jangan skeptis sama produk lokal gitu. Betul. Masih, kalau misalnya masalah retak, peyang, ya kembali pemakaian lu seperti apa gitu loh. Kalau misalnya lu bannya terlalu narik, lo camber, retak, ya wajar lah. Iya. Gue kemarin touring aman-aman aja. Aman. Tapi ada brand ini ban berapa, Be? 35? 30. Oh iya 30, gue juga 30 ya. Kan, cuman lu ring 19, gue 21. Sebenarnya gue bisa pakai ke 19 nggak sih, Be? Dengan kaliper BBK 390 ya? Nggak bisa ya? Ring 20 lah minimal. 20 ya? Jadi permasalahan adalah lu ring 21 aja udah nempel gitu loh nih. Karena radiusnya udah banyak kan. Radius ininya ya? Gak apa-apa emang ring 21. Gak apa-apa ya? Kece kok. Cuman gue pengen celong gitu, kayak lebih sangar lagi. Kalau celong nggak ada masalah kan, ring 21 gue yang seri 7 celong. Celong ya? Cuman kan harganya mahal. Kan ke adaptor. Hah? Adaptor lo aja digantiin lips. Sebenarnya kan gitu nih. HSR ya? Ya semakin besar ringnya ya semakin mahal. Emang bannya juga mahal nih. Iya bannya lumayan. Bannya lumayan mahal. Itu gue kemarin 295 aja sekitar 3,5-4 juta. Alhamdulillah disponsor Axelera jadi nggak usah bayar. Iya lu sponsor Axelera iya, HSR iya, enak bet lu. Lu ada berapa set sih pelak sini? Pakailah pinjem. ada 4 set. Ada 4 set nih? Ada 4 set tapi di bengkel semua. Oh di bengkel semua ya? Kemarin ditelepon, Mas ini pelaknya ada di bengkel nih, kita kepenuhan. Oh iya Mas, ada. Ya udah Mas, taruh rumah saya emang ada berapa? Ada 4 set. Ada apa aja Mas ya? Pusing juga gua. Peleknya ada 4 set, bannya ada 40, ada 30 ban. 30 ban. Bannya peleknya 4 set, apa aja tuh ban? Buang aja bannya semua, ban bekasnya. Gua buangin semua bannya. Oh lu buang? Gua buangin. Kan bisa dijual. Udahlah, biarin aja.
Gue bilang tadi, Mas kalau mau jual aja, ambil aja uangnya buat Mas gitu. Karena kan saya nggak Itu pakai. karena dapat dari Axelera juga, lu dapat sponsor juga, Ya, jadi lu nggak usah mikirin ya. Dan kebetulan gue emang pakai, Iya. touring mana kan gue Iya, pakai. iya, iya. Jadi sekali jalan touring, gue balik gue ganti ban aja, nggak usah diprotes. Ganti aja. Kemana AC juga alhamdulillah sponsor Axelera juga buat drifting. Iya, anak lu ngedrift juga ya. Gokil. Waduh, guys, inilah kehidupan Harun Maharbina alias Babe. Mobilnya nggak ada tuh Jepang Eropa semua anjir. Dulu ada Frit lu mana? Tahun depan gue main JDM, ada project. Aduh, lu jangan main JDM lah, anjir. JDM-nya Seven Samurai, di antara Seven Samurai. Aduh. Jadi, nah ini gue kesel, kenapa sih mobil JDM tuh gampang banget digoreng gara-gara Fast Furious kali ya? Betul. Jadi anjir, tapi cewek-cewek masalahnya nggak ngerti tuh JDM. Tetep aja mobil bobrok banget sih. Iya, taunya mah Mercy, BMW, Porsche apalagi kan. Nggak tahu tuh JDM. Ini baru ngomong di vlognya Helmi doang nih, gue mau main JDM tahun depan. Ditunggu ya. Gue belum ngomong sama sekali ke orang-orang. Anjir, eksklusif nih. Jadi tahun depan proyeknya start setahun, project bangun mobil itu. Ini dari HSR nih? Ya nggak dari gue lah. Hah? Gua lah. Maksudnya HSR sebagai sponsor? Ya banyak akan jadi sponsor di brand, di mobil ini akan banyak yang jadi sponsor. Oke. Velg, pilihan mobilnya gue boleh tahu nggak? Apa? Boleh dong. Nggak boleh ya? Boleh dong. Apa ya yang dipilih? Ntar dulu. Ntar aja off the record aja. 2 pintu kan pasti? Pasti. Apa ya? Di antara 7 mobil legendnya itu. S2000 gitu-gitu. Nggak usah. S2000 termasuk Seven Samurai nggak sih? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Enggak deh. Mobil apa tuh? Adalah GTR. Sekarang Seven Samurai kan ada apa aja coba? R34, Skyline. Iya, Skyline. Itu Honda NSX. RX-7 Mazda. Terus apa ya? Lagi sih gue lupa. Nissan Fairlady masuk gak sih? Oh, Mitsubishi GTO, Toyota Supreme K4. Habis itu. Ini lu berarti nambah mobil apa satu mobil di nambah ya? Nambah. Kok gue iri ya? Ntar ada ini iklan. Ini tetangga nih si tante. Tetangga. Si Om adalah tetangga kita. Ya ada project JDM. Doain aja mudah lancar ya Mi ya, mudah lancar. Gue gimana ya, bingung. Ya gini lah, kalau emang hobinya di otomotif, rezekinya di otomotif, ya akhirnya mobilnya selalu keren-keren, nambah lagi JDM. Tapi sorry Be, gue tidak menjatuhkan yang pencinta JDM ya. Setuju kok. Iya. Gue belum ngomong aja gue udah setuju kok. Jadi gini, gue cerita dulu ya. Gimana? Kan, gue kan Eropa banget nih. Nah. Ya sorry to say ya buat yang JDM ini kan pendapat pribadi loh. Dengan mobil tahun segitu, harga segitu, masuk dalamnya kayak begini. Gitu. Aduh gimana ya gue. Cuman ya historikalnya memang luar biasa sih karena Fast Furious. Tapi jujurnya gue masih belum dapat feel dari historikal itu gitu. Iya. Bener. Feel dari historikal sejujurnya ya. Tapi kalau misalnya seandainya gue disuruh, ya gue di challenge sih ya di challenge. Lu mau JDM nggak? Ya mau. Gue main JDM tapi harus ini gitu. Makanya gue dari 3-4 tahun terakhir tuh gue udah nabung terus gitu loh. Sambil berpikir ulang gitu. Wah iklan lagi, aku di komplek gitu. Gue udah berpikir keras gitu loh. Gue mau ini. Kalau gue main JDM, gue udah nazar gue mau ini. Kalau nggak ini gue nggak mau dah. Gue bilang gitu. Bukannya gue ini ya Mia, tapi kan gue harus fight karena harganya mahal banget ya. Lebih mahal dari mobil-mobil gue ini. Iya. Karena yang gue mau itu mahalnya minta ampun gitu dari. Untuk itu gue bisa dapat 2 mobil mungkin. Mending bisa dapat Ferrari kali gue. Ferrari bekas. Ya itu gue fight banget. Ya nggak tahu ya. Gue sih kalau misalnya gue pertahankan mobil gue ya cuma segitu dapat. Tapi kalau gue jual gue dapatnya bisa lebih dari itu. Tapi apakah worth it ya? Apa enggak gue mendingan beli supercar? Dari kemarin gue mikirin kayak gitu. Apa gue nggak beli ini aja ya? Gitu loh. Kalau supercar berarti Ferrari Lambo ya? Ya Ferrari Lambo dapat Lambo Gallardo dapat. Cuman aduh itulah emang, tapi gue udah bulatan tekad sih. Gue udah ngobrol
ke beberapa bengkel untuk support gue untuk join ke kayak kan knalpot ORD, habis itu kemarin ke HD Classic untuk interiornya, Carviero Leather untuk interior, terus HSR Force, bannya gue udah riset untuk JDM. Sampai ini gue nih Januari ini insya Allah gue ikut ke Jepang, ada Tokyo Auto Salon. Gue sampai ke sana untuk mau riset, tau gak lo? Anjir. Gue harus ke sana, kayaknya gue harus pas momen ini tanggal 9 Januari gue berangkat tanggal 9 sampai tanggal 16 sana. Gue mau riset, gue mau datang ke meetup anak mobil Jepang, gue pengen lihat langsung gitu loh. Vibes-nya di sana Jepang. Gue mau riset velgnya kayak gimana sih yang JDM banget gitu. Modifikasi kayak apa sih JDM banget. Gue mau datang sana mau lihat. Ini gue cuma ngomong di sini pertama kali gitu. Gitu. Jadi ya harusnya emang nggak boleh ya diomongin nih. Sorry ya Pak, maaf ya Pak. Terus. Tapi ya udah gue harus riset langsung supaya gue bisa tahu apa sih Jepang JDM apa sih, gue pengen tahu biar gue dapat ininya feel-nya gitu loh nih. Iya. Karena gue masih belum dapat feel-nya kayak sama sih, gue juga ngeliat JDM tuh, ya gue nggak mau ngerendahkan ya. Emang itu mobil JDM tuh gorengan banget, parah. Asli. 2 pintunya JDM sama 2 pintunya Eropa yang baru aja harganya masih mahalan 200. Makanya. Udah gitu pas lu buka pintu kayak, aduh, ini teknologinya ini banget gitu. Iya. Kita akan dihujat sama JDM, tapi ya udah kok. Iya. Gue fair aja kok. Iya, fair. Iya, nggak apa-apa lu hujat gue. Wajar, gitu iya, loh, hujat aja. Ya nggak apa-apa ya Mi. Iya, namanya kayak sama aja, kayak misalnya lu biasa pakai sendal ini gitu kan, terus ya selera kan, selera. Bukan berarti Eropa lebih bagus atau JDM lebih bagus, bukan gitu. Tapi masalahnya gue belum bisa dapet nih feel di mobil JDM nih, nggak tahu kenapa gitu. Harga segitu gila gue. Kayak kemarin tuh Roy Ricardo beli S2000 kan. Iya. Tahun berapa itu ya? Kayak tahun 2000-an lah. Iya, 2000-an lah, S2000 tahun 2000 warna silver. Emang sih itu rare banget, Jepang banget emang. Karena pas dinyalain juga bahasa Jepang. Terus catnya oke lah, mulus. Kalau dari eksterior dan interior tuh apa ya, kayak mobil baru, bukan mobil pakaian tapi kayak mobil jarang pakai. Iya. Tapi gue nggak bisa dapet mewahnya. Jadi pas gue nyalain, gue pakai, ya gue nggak bisa dapet gitu. Tapi memang nggak bisa, ya gue bukannya ini sih. Cuma memang JDM itu memang tidak ke luxury sih, dia lebih ke apa ya? Penampilan juga menurut gue sorry nih pecinta JDM, looks juga biasa aja kalau ini menurut gue ya, mohon maaf nih. Lebih ke historikalnya sih kalau menurut gue sih. Ya karena Fast Furious itu. Makanya seandainya Fast Furious Eropa, apakah lo yakin akan Jepang ini sih? Ya, sorry maaf enggak. Tapi enggak, makanya gue minta maaf. Tapi gue akan menjalani nih, gue mau coba nih gitu. Jadi bukan berarti gue cuma ngomong doang. Gue akan pakai, insya Allah doain aja mudahan. Biar gue makanya gue kesana mau ke Jepang, gue mau ngecek langsung. Gue bukan jalan-jalan, gue bener-bener mau riset. Gue bukan jalan-jalan, gue bener-bener ke bengkel, ke RWB, mau ke Liberty Walk, gue mau ke Spoon, gue mau ke mana tadi tuh, Up Garage yang isinya Recaro lah, Momo gitu-gitu, Nardi. Gue mau ke Tokyo lihat-lihat ke walaupun underground karmitnya, gue mau lihat tuh, gue pengen lihat tuh ya semuanya supaya gue bisa tahu ini loh vibes-nya gitu. Cuma memang keren sih Mi, anaknya JDM tuh anak muda banget sih sejujurnya sih, anak muda yang bad boy gitu loh. Bad boy kalau gue liatin. Tapi kalau Eropa kan memang ke luxurinya gitu. Ya emang kita nggak bisa elegan lah, nggak bisa bandingin sih, nggak bisa apple to apple, nggak bisa apple to apple. Bisa sih. Cuman ya karena harganya yang nggak worth it, itu yang bikin gua makin anjir gitu kan. Dan ya makanya nih gue juga bingung ya, banyak orang juga hampir nggak ngerti tentang JDM. Iya emang kan FOMO aja kan. FOMO, tapi FOMO ini nggak bisa hilang menurut gua, karena Fast Furious selalu pakai JDM ini jadi emang trennya Fast Furious. Yang paling overreact adalah Toyota Supra. Nah iya. Is it Supra bisa ngalahin Bugatti, Supra bisa ngalahin Lambo, tapi Supranya udah dicuning. Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa, lewat aja. Nggak apa-apa. Numpang ya tante ya, seru-seruan aja tante dari tadi. Seru-seruan aja tante. Numpang ya tante ya. Kenapa?
overreact gitu. Wah, Supra bisa ngalahin ini karena udah Bugatti. Supra fanboy-nya itu udah terlalu gila gitu. Udah berlebihan sampai ngalahin Lambo, ngalahin ini, padahal kan itu kalau sama-sama standar juga ketinggalan jauh gitu loh. Iya. Supra yang bisa ngalahin kan yang udah tuning udah sampai 800 HP. Iya. Karena 2JZ kan akan lebih Itulah ngencengin mobil Jepang sama Eropa itu lebih murah untuk ngecengin mobil Jepang. Sorry to say ya, lebih ngecengin mobil Jepang. Karena Eropa butuh biaya yang mahal. Jepang 100 juta deh. 100 juta untuk Eropa ya udah segitu aja, tapi Jepang 100 juta tuh udah banyak banget. Udah bisa ini itu. Apalagi kalau udah mobilnya udah basic udah turbo, waduh udah kusut banget. Iya itu yang di Fast Furious Supra sama Ferrari kan. Ferrari bisa kalah. Iya, itulah film. Ya, Supranya udah di tuning ya kan. Wajar. Yang Ferrari standar dar. Ya, tapi kan di DNA-nya dia udah supercar. Supercar. Makanya sementara dia udah ya tapi ya itulah. Itulah film Fast Furious emang hebatnya film ya. Hebatnya film. Bisa ngebuat JDM tuh kayak kegoreng parah sih. Ya. Parah. Ya teman memang aduh, padahal dulu gue suka lihat di iklan pos kota, dulu harganya nggak 400 juta, makanya juta itu. Sekarang gila-gilaan. Udah harganya udah gelap banget. Apalagi sekalian teman gue kemarin pakai R34 yang V-Spec 2 itu diminta 9M belum nggak mau lepas. Oh ya? Spec 2 udah gila. Anjing Skyline. Ya R34 V-Spec 2 tapi ya. 9M. Nggak mau lepas. Gila. Lu dapat Aventador. Iya. Kencangnya udah gila-gila. Itu lu pakai Aventador ya, buset. Orang nggak berani nempel lu di jalan juga. Iya kan? Misalnya gue bawa mobil nih di belakang, nggak berani gue tempel-tempel. Nyenggol dikit, jual ginjal sih. Ya kan? Sementara kalau pakai R34 tetap aja Nissan gitu. Nissan. Pasti kan underestimate, tapi kita nggak underestimate. Enggak, karena emang feel kita belum dapat. Ya, mungkin gue lebih dari sisi yang pakai Eropa begitu. Cuman nggak, ya akhirnya disclaimer lagi ya. Iya, disclaimer. Gue ya akan belajar, berusaha untuk apa sih esensinya Jepang. Apa sih gitu kan? Gue pengagum Jepang, tapi gue belum mampu untuk beli gitu loh. JDM yang gue mau Seven Samurai itu belum mampu. Nah makanya ini proyeknya ini akan panjang gitu loh, dalam setahun nih. Karena gue mulai bangun dari rangka, dari apa, lumayan besar. Habisnya ya awal tahun apa pertengahan tahun ya? Ini udah mulai nyari info awal tahun mulai. Yang penting sih gue ke Jepang dulu, gue mau dapet feel-nya. Kalau memang gue dapet feel-nya ya gue nggak akan nggak jadi. Dapet feel-nya gue nggak jadi. Ya udahlah, gue juga sama lagi sama lu, jadi feel-nya nggak dapet. Kalau Eropa tuh pasti dapet. Ya. Porsche aja nih be. Gue luarnya dapet, dalamnya nggak dapet gue. Karena sport car kan simple kan. Betul. Simple ya, cuman ini itu mereka yang penting mesinnya kencang. Betul. Gue kalau masuk ke dalam Porsche kayak masuk ke mobil biasa. Iya bener kan? Tapi kalau dari luar, buset. Siapa sih nggak ngiler sama Porsche? Karena DNA-nya dia, brandnya si Porsche, Ferrari, Lambo itu kan memang identiknya eksotis car dan supercar gitu loh. Walaupun dia entry levelnya, tetap akan ke bawah DNA-nya. Itulah yang gue maksud. Misalnya kita pakai Agya, Toyota Agya, kita juga bangga karena ada Toyota Alphard kan. Sama-sama Toyota kok, sama kayak HSR yang casting. Lo dengan pakai yang casting, lo tetap bangga gitu karena yang Force, yang mahal yang 80 juta, 70 juta tetap tulisannya HSR kan. Gitu loh nih. Jadi itu yang membuat ada brand, ya itu ada yang premiumnya, ada ininya ya gitu lah. Tuh. Udah nggak berasa nih 2 jam kita ngobrol. Serius? Iya. Juga ya? Seru ya. Kita ngomongin mobil, cewek, ya kan. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Ini kan hanya pendapat pribadi ya. Betul, pendapat pribadi. Jangan baper-baper lo. Banyak yang baper. Ini otaknya PA. Kasar ya di vlog ini agak kasar ya. Di sini gue ngevlog bisa nge-vape, bisa IQOS, di vlog gue nggak bisa. Nggak bisa emang? Ya gue nggak enak aja. Iya gitu deh. Ya udahlah. Udah mau maghrib ya. Udah mau maghrib. Pokoknya jangan no baper-baper ya. Ini obrolan kita aja, ya kan. Jangan ada yang merasa. Gue rasa juga nggak mungkin sampai dengerin sampai 2 jam. Paling tidur nih. Ngomong apa sih orang ngomong apa sih? Padahal di terakhir-terakhirnya yang ini ya. Yang agak ekstrim.
Jadi poinnya adalah gua mau tetap SL. Wih, gila. Tetap. Buka atap. Iya. Gila. Gue, aduh, jumawa sekali helmnya nih. cita-cita banget nih. Tapi kapan lah gue bisa minjem dulu lah SL. Boleh. Bawa dulu ke tempat boxing ya kan. Tapi nggak sehat gini, ngeri-ngeri juga ya. Bisa sehat kok. Ntar itu cuma Sehat ya. makanya gue panggil bener nggak ini masalahnya. Gue tanya nanti mekaniknya bener nggak. Soalnya mekanik satu lagi bilang aman kok mas. Itu cuma bekas tetesan oli yang kemarin rembes. Berasa temperatur naik nggak? Enggak, makanya aman, untuk gitu loh. Untuk mau gue pakai daily, bukan daily sih, lebih kayak seminggu 3 kali, gue milihnya yang 3,5. Jadi masih bisa ngisi 200.000 tuh pulang pergi lah. Kalau ini kan gue yakin 500.000 pulang pergi. Gue sih yakin banget. Tapi jangan salah loh, mobil itu kan gede. Apa? Mobil itu kan gede, itu harus gede cc-nya. Iya. Kalau enggak nanti jadi berat, boyo jadinya. Iya kan pelan, nggak dipakai ngebut. Iya, tapi boyo. Kecuali pakai ngebut, iya boyo. Boyo itu maksudnya gini nih. Responsif. Iya, gitu loh. Kalau responsif. misalnya lo udah nyenggol aja udah enak aja. Tapi SL 350 aja udah fisik sih setahu gue sih. Iya makanya. Sudah harganya itu juga gorengan juga tuh SL. Iya. Nggak kelar-kelar nih obrolan nih kan. Iya. Udahlah, pokoknya apapun yang kita obrolkan itu cuman obrolan aja, jangan pada baper. Ada pesan-pesan nggak, Be? Pesan apa ya? Apa? Ya. Yang buat gini, yang orang nih kalau punya duit terus mau main mobil, misalnya gini, punya duit 300 atau 500 juta mau main mobil, menurut lo apa nasihat buat mereka? Ya beli mobilnya kalau budgetnya 500 juta. Beli mobilnya modifnya 100 juta aja. Sisanya 400 juta buat mobil. Jangan beli mobil 100 juta habisnya 400 juta, jangan ya. Gitu. Karena nanti lo kalau mau jual lagi susah. Cuma tetap sisihkan budget untuk 20 sampai 30 juta lah untuk maintenance perawatan. Di awal ya. Jaga-jaga aja pegangan. Karena ada aja kan lo pasti ngerasain kan apa. Ya mungkin belum ya Helmi ya. Ini nanti tinggal nunggu aja Helmi. Janganlah. Beh kok gue ini ya. Ya itu kan gue udah bilang. Tapi alhamdulillah Beh, gue dari yang W211, W210 terus ke kan lu buat sini. Sebentar makanya. Emang gue selalu sebentar-bentar. Lu belum nyasain. Kalau udah agak lama sedikit. Baru berasa tuh apa ya. nih yang keluar nih gitu. Oh gitu ya. Makanya gue selalu nggak mau, paling lama 6 bulan harus gue jual. Nih seatbelt mobil ini. Temen gue nih kejadian. Jangan diceklekin. Habis itu lu senderin. Habis itu lu tarik gini. Oh iya. Itu ada sensornya. Lama-lama kena. Gue nggak pernah alhamdulillah. Pakai aja udah seatbeltnya. Iya normal. Kita pakai seatbelt normal aja lah, jangan lo gaya-gaya ditaruh di belakang. Itu nggak safety gitu. Itu juga bisa rusak. Rusaknya itu kemarin modulnya 8 juta, 7 juta apa ya kalau nggak salah. Oh ya? Sensor ininya. Untung gue nggak pernah gitu lagi, alhamdulillah. Udah gini aja pakai. Itu yang sering kayak begini. Nggak tahu nih di Ekup ini masalahnya kayak gitu kemarin teman gua. Jadi dia nggak nongol gitu ya? Atau indikator nyala atau rusak error atau gimana gitu, lupa. Pokoknya dia cerita sama gue. Pokoknya ini mobil gue ya, cuman error di sensor knalpot aja. Jadi CO2-nya. Jadi karena gue pernah ngisi Pertalite. Lo udah gila lo pakai mobil mahal ngisinya Pertalite. Jadi pakai Pertamax nih. Pertamax tuh bisa cek engine nyala lo. Apa? Nanti lama-lama cek engine nyala lo. Temen gue punya bengkel. Udah cek engine nyala udah, gara-gara Pertalite. Awalnya Pertamax, terus gue iseng karena gue liat di STNK bisa pakai premium, gue isi Pertalite. 2 minggu nyala. Dan gue cek ke kuras bensin tuh. Iya, gue cek ke bengkel, ternyata indikator sensor knalpot. Jadi sensor knalpot 2,5 juta, itu ganti, hilang tuh nyalanya. Emang ada aja sih Ya begitulah, kalau main mobil duitnya kurang ya kan. Enggak juga ya, maksudnya kan kalau gue lagi ada trouble di mobil gue nggak punya uang, gue tinggalin, gue diemin. Gue diemin sampai gue punya uang baru gue kerjain, bukan langsung wah jor-joran, santai aja gue bilang gitu. Kalau memang lo nggak mampu, gue lagi nggak mampu atau kita nggak mampu, ya udah diemin aja dulu sampai kita ada duit baru kerjain. Baru ngerjain lagi. Karena orang-orang kan ganti ini ganti itu ganti gitu, aduh gue boncos ya, lo lagian salah sendiri. Ya kalau ada duit ya udah, tapi cicil aja dikit-dikit gitu loh. Itu aja sih. Ya udahlah. Mudah-mudahan kalian yang suka main mobil ambil hikmahnya, ambil positifnya, yang negatifnya buang ya. Jangan baper-baper buat fans JDM. Oke? Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa follow IG Harun Mahar Binar.
sama YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Masih ini.